Assalamualaikum Sobat Kreatif. Saat ini gue lagi di Bogor nih. Gue lagi mengunjungi salah satu budidaya bonsai yang tergabung dalam komunitas PPBI. Bagaimana ceritanya? Yuk kita ikutin perjalanannya. Assalamualaikum Pak Otis. Waalaikumsalam. Ini sahabat lama kita nih. Tani dari bisnismen jadi ini ya, tani bonsai. Iseng-iseng aja, Oke, Mas Amri. Siap. Gimana? Om Otis, cerita Iya. sedikit nih gimana sih awalnya kok bisa terjun ke dunia perbonsaian gitu? Sebenarnya tadinya sih berangkat dari hobi, Iya. Mas Amril ya. Kita berangkat dari hobi, kebenaran sering ketemu sama teman-teman Iya. gitu ya, sering ketemu sama teman-teman. Akhirnya ya terjalin silaturahmi dengan baik. Iya. Terus hobi, ya udahlah. Iya. Kita ada sisa gitu ya, sisa kantong ya udah kita beliin. Nah, Lama-lama jadi kebanyakan. Jadi kebanyakan mau tanam di mana ya, akhirnya kita manfaatin lahan. nah, Ya alhamdulillah lah, dengan bantuan teman-teman kita bisa bikin kebun yang tujuannya adalah ke seni bonsai. Oke. Gitu. nah, Sobat Kreatif pengen tahu nih, ini sebetulnya cuan atau memang sekedar hobi aja sih, emang untuk cari uang gitu loh? Jadi kalau bisa dibilang ya ujung-ujungnya UUD. Ujung-ujungnya UUD. Ujung-ujungnya oke. duit ya. Nah, Jadi ya lebih enak kan kalau kita lebih enak kalau kita bekerja berdasarkan hobi gitu kan, Ya, betul. menghasilkan. Wah. Jadi hobi bisa menghasilkan. ya. Itu lebih enak lah. Oke, nah ini kan tadi saya di depan bilang kalau ini bonsai ini memang bisa dibilang seni ya, Iya, seni, betul. dan itu tidak sembarangan orang bisa membuat gitu ya. Betul. Nah, itu bagaimana sih orang bisa kita coba, ada orang yang pengen membuat bonsai tapi dia nggak tahu caranya gitu loh. Ya. Itu gimana sih? Ini Mas, kalau kita bedain ya, Iya. kalau perbandingkan bukan bedain ya, Iya. perbandingkan antara seni apa yang biasa kalau pahat, Ya. seni lukis, seni Iya. batu, itu tuh ambillah contohnya seni lukis gitu ya. Kalau dia salah mewarnain itu dengan cepat kita bisa hapus Iya. atau bisa timpa dengan warna yang Oke. kita mau gitu ya. Iya. Nah di bonsai ini ada beberapa unsur Mas. Yang pertama adalah botanikal atau hortikulturanya. Ya, Kita harus tahu dulu nih ID-nya nih, misal nih pohon ini waru ya. ya. Ini tipikalnya seperti apa pohon waru ini? Terus kesuburannya gimana Ya. gitu kan? Nah selain itu juga kita harus tahu juga kesuburan tanah ini, karena kesuburan itu menentukan nanti kedepannya kita membuat bonsai. Kecepatan gitu ya. Ya. Kalau pohonnya nggak subur susah juga kita lama gitu bikin bonsainya, karena kita butuh percepatan gitu untuk mereka tumbuh. Makanya suntikan pupuk ini sangat perlu gitu ya. Terus tidak terlepas lah, selain hortikultura sama botanikal, kita juga harus punya basic Nah, seni. itu. Gitu. Kalau kita Ah. tidak punya basic seni, bisa sih buat bonsai, akhirnya cuman ATM nantinya, amati, tiru, modifikasi, Ya. tanpa kita mengeluarkan imajinasi yang kita inginkan Oke, gitu. Jadi memang ya bisa dibilang bakat seninya harus ada, ada. harus punya. Selain bakat seninya yang harus punya, ya botanikalnya harus dikuasai. Jadi gak kucuk-kucuk sekedar pengen ikut-ikutan. Iya, Jadi memang betul-betul dia harus betul. suka. Harus suka, Ah. harus punya apa tuh istilahnya, punya punya jiwa seni lah. Oke. Punya jiwa seni, tahu terhadap botanikal sama hortikultura pohonnya. Oke. Nah, kalau menurut pandangan Om Otis nih, ini memang menggiurkan ya bisnis ini ya? Bisa dibilang begitu, karena ya nilai ekonomisnya Tinggi. lumayan Mas. Lumayan ya. Lumayan. Gitu. Berapa sampai mungkin tarif, kalau bukan tarif ya, kalau sudah jadi itu barang, tanaman itu bagus, sudah bisa dilirik sama korektor, bisa sampai ratusan juta mungkin. Pernah juga ada yang sampai MM-an sih Mas. Ada MM-an. Ada MM-an ya, itu balik lagi ke kesukaan ya, Ya. ke kolektor ataupun yang belinya nanti Ya. suka terhadap pohonnya, terus mumpuni untuk Oke. belinya gitu ya. Nah biasanya itu sampai kok ada yang harganya udah nyampe MM-an. Oh iya. Iya. Nah, ini kan komunitas PPBI ya. Itu apa tadi? Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Nah, itu sudah berapa banyak anggotanya?
Anggota kita di cabang Kota Bogor Ya, gitu ya ada 118 kalau nggak 18, salah oke. ya. 118 anggota. Basically mereka petani atau memang hobi aja, sekedar hobi aja? Kebanyakan yang sekedar hobi. Oh, Bukan sekedar hobi, dia hobi bonsai. hobi bonsai. Hobi bonsai, Nah. cuman mereka masih bekerja Kerja gitu ya. Nah, Sabtu ini biasanya kita ngumpul-ngumpul bareng Oke. gitu ya, saling tukar pikiran gitu. kontes-kontes bonsainya. juga sering di Kontes-kontes kita sih ada rencana nanti ya, Ya. kita ngadain jembreng gitu. Jemur bareng, jembreng Oke. itu jemur bareng. Nah, Oke. biasanya ngumpul komunitas, kita ngopi bareng. Oke. Ya kita apresiasi lah, pohonnya sudah sampai mana, sudah sebagus apa. Nah, gitu. Pernah juara? Ada sih beberapa. Ada ya. Ada beberapa. Udah ya, dilirik cuman belum sama kolektor? juara itunya sih belum Ya, lah ya. tapi Kita masih kolektor udah pernah melirik yang ya alhamdulillah ada ya. gitu. Di sini juga kita bangun khususnya di PPB cabang Kota Bogor ini kita bangun kebunnya, Mas. Oke. Alhamdulillah kita sudah punya 6 kebun binaan. Heeh. Kita juga lagi ngebangun untuk belajar bonsai. Ya. Khususnya kita siapin apa ya? Calon trainer lah pembuat bonsainya. Habis itu kita juga lagi develop untuk marketingnya. Marketingnya ada. Iya, promotion, kita manfaatin sosial media digital. Ah, itu penting. Betul. Iya. Nah, ini udah berapa lama sih? Saya di sini udah hampir 2 tahun setengah. 2 tahun setengah Ya. gitu ya. Ya. Sebelumnya kerja kan? Kan dulu satu kan. Nah, Gitu, Mas. kalau Mbak Putih sendiri memang dari dulu memang suka bonsai atau Betul. Saya dari dulu dari kecil Ah. memang orang tua saya suka bonsai ya. Oke. Suka bonsai. Jadi ya mau gak mau itu kan bisa diinteraksi tiap hari sama Oke. orang tua gitu ya. Ya sempat vakum gitu karena kerja, karena Oke. kesibukan. Ya akhirnya karena tidak kerja ternyata benar kalau tidak kerja itu tingkat kesetresan makin tinggi, Mas. Tingkat kesetresan tinggi ya kita cari hobi lah apa ya. Ya. Tergali lagi itu hobi-hobi lama. Temulah bonsai. Ya udah. Saya enjoy, saya happy. Dengan enjoy dan happy bisa ngajak teman-teman untuk bisnis bareng jadinya gitu. Pernah ditawar berapa? Paling yang bonsai? Ya di sini sih belum ada yang nilainya sampai puluhan, belum ada, Mas. Ya. Cuman bahan-bahan gini ini pernah ditawar 2,5 juta. ya. Ya lumayan lah. Karena ini juga belum jadi, baru bahan, Mas. Jadi kita lagi proses. Oke. Kemungkinan ini jadi 4-5 tahun lagi baru bisa jadi. Tapi memang dikit. lama ya bonsai itu lama ya Lama, prosesnya? Mas. Lama. Karena kita get cut and grow. Ini kesintuin prosesnya, ini gedein dulu baru bisa tampil pot. Iya, iya. Nah, bonsai ini kan memang asal muasalnya kan dari Cina ya, sebetulnya Cina, terus dikembangkan sampai di Jepang ya, masalah ya. Itu asal muasalnya sebenarnya kalau kiblat kita itu dari Jepang, Mas. Jepang. Jepang. Ada dua apa ya istilahnya narasumber lah. Narasumber, ya. Gitu ya. Ada yang menyatakan itu dari Cina, ada yang menyatakan dari Jepang ya. Kebetulan kita menganutnya pahamnya di Jepang. 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 Oh gitu ya, ada yang Lebih dapat unsur disiplinnya kalau di Jepang. oh gitu ya, iya ya. Nah, untuk satu bonsai dari mulai nol, apa bibit awal ya, sebutnya Ya apa? bahan, Mas. Bahan awal ya, Bahan. sampai itulah yang sebesar sampai segini ya. Iya. Itu berapa lama butuh waktu untuk bisa proses? Kita tuh paling cepet gitu ya dari bahan, dari cangkokan lah. Itu 4-5 tahun, Mas. Itu Lama ya? Susah gak sih prosesnya untuk merawat? Ya terus membesar? bisa dibilang susah ya bagi belum yang memahami gitu Oke, ya, nah, yang belum sabar. Ya gampang bagi orang yang sudah bisa gitu ya. oke, iya ya. Tapi memang harus Karena- butuh kesabaran ya. Itu modal utama, Mas, di bonsai ini ya. Saya bilang tadi kalau di seni lukis mungkin salah bisa dihapus. Hapus. Kalau ini salah motong kita nunggu jadi lagi, Mas. Oh. Iya, nunggu gitu. tunas ini salah motong nih kita nih, misalkan ini Iya, harusnya dipakai ternyata kepotong, ya nunggu tunas lagi kan. Tidak Iya. di saat itu juga kita bisa Iya. ya gitu. Cuman ada trik-trik khusus juga kalau misalkan bisa tempel susu gitu ya, tempel cangkok akulasi lah kalau Iya. di bahasa ilmiahnya ya. Kita pengen ada pohon batang di sini ya kita bisa sisip nantinya. Bisa gede. Ini masih bisa berapa tingginya, besarnya itu? Kita maksimalin segini, Mas. Oh segini aja. Cuman ini yang akan kita tumbuh nih, batang ini yang akan kita gedein ke sini. Nah, oh gitu, melebar ya. Jadi memang nggak bisa sembarang orang ya, orang untuk bisa mengembangbiakan membudidayakan bonsai ini Betul. tanpa satu tadi ya, harus hobi dan punya rasa, Ya. keinginan, hobi, suka gitu. Hobi, suka. Modal juga mungkin. Kenapa? Modal Oh iya. pasti ya. Karena kita tuh kalau istilah Mbah Suro guru saya itu kita tuh harus ya kalau mau cepat beli waktu, Mas. Maksudnya gimana?
Beli waktu itu gini Mas, kita nanam dari stekan gini ya. Iya. Karena kita basicnya budidaya Mas, nggak dongkel dari alam gitu. Oke. Karena kita udah pecinta alam, Iya. kita sayang gitu kalau ngedongkel dari alam ya. Kita setek sampai akar seperti ini tuh 3 tahun Mas. Oh, lama juga ya. Nah, kita beli bahan yang sudah berakar, yang sudah mendasar gitu. Nah ini yang saya sebut adalah beli waktu. Oke. Jadi kita tinggal nurusin ke sini, ininya udah kebentuk gitu. Oke. Gitu. Itulah yang nanti yang fokus di bawah ini ada di Iya. kebun binaan kita. Oke. Nah, ke depan nih bisnisnya mau gimana nih? Artinya nanti akan menggandeng pemerintah kah atau mungkin membudidayakan sendiri tanpa harus menggait pihak lain gitu atau gimana? Iya. Kalau Menghidupkan petani-petani komunitas betul. kita. Kalau di organisasi kita khususnya di PPBI cabang Kota Bogor, saya ada 3 program sih Mas. Iya. Yang pertama itu develop kebun. Oke. Dan alhamdulillah ini udah ada 6 sampai 7 kebun binaan. Ya. Gitu ya. Yang setiap hari kita pantau perkembangannya seperti apa. Yang kedua, kita juga lagi bina calon-calon trainer atau calon-calon seniman bonsai. Karena ini juga perlu untuk apa? Untuk membuatnya Mas. Kalau kebunnya ada tanpa ada pembuat susah juga nanti. Ya. Ya kan? Gak jadi-jadi tuh bonsai. Nah, dari hasil pembuat kan ini akan menghasilkan produk ya. Produk juga tidak akan berhasil kalau tidak ada marketing promotion. Marketingnya. Makanya kita juga lagi buat nih marketing promotion. Nah, di produk ini tidak hanya bonsai kita, ada juga unsur-unsur lainnya kayak alat-alatnya, gunting segala macam kita jual. Masuk juga pupuk. di sini. Pupuk, media tanam kita buat. Sama Kalau media tanam obat. mereknya Ngebon kita Mas. Namanya kebon. Ngebon. Apa Itu aja yang produk diproduksi? PPBI. Nah, produk PPBI Kota Bogor yang sudah kita produksi sendiri gitu ya. Itu media tanam namanya Ngebon. Pot bonsai kita Ngebon. Terus ada juga salep kambium kita buat. Nah, kita rencana mau kerjasama untuk pupuk nih Mas. Oke. Untuk pupuk kita lagi kerjasama sama alumni kebenaran kita di Bogor ya, IPB. sama alumni IPB kita lagi rancang sih. Itu ya pupuk yang mana sih yang bagus. Kita lagi ternyata tidak sebentar Mas. Lama Untuk prosesnya. coba-coba pupuk itu tidak sebentar. Oke. Kita butuh apa ya? Penelitian lah. Oh gitu. Di puncak beda. Berarti pohon itu mempengaruhi ya bonsai itu? Mempengaruhi. Cuaca. Betul. Karena tapi basicnya udah tahu kan bahwa tanaman itu butuhnya cuma N, P sama K. Apa itu? Natrium, fosfor sama kalsium kalau nggak salah ya. Oke. Saya juga lupa K-nya itu apa. Iya. Oke, Unsur itu aja. otomatis terakhir nih. Minta dukungan pemerintah sih untuk bisa mengembangkan. Sudah pasti Mas, karena kita tidak bisa terlepas lah ya dari pemerintahan. Kita juga ada saran dari pemerintah itu bahwa cobalah dibuat poktan, pokok tani. Oke lah, kita juga lagi proses ya untuk menuju ke sana. Ya mudah-mudahan lah bantuan dari pemerintah kita juga bisa goal gitu ya, karena hal tersebut akan mempermudah teman-teman di komunitas Mas. Gitu. Belum tahu tadi lupa. Modal awal berapa sih? Penting ini. Sobat kreatif penting nih. Kalau modal awal sih kita bertahap Mas ya. Dari mulai ini saya betul-betul lewat sewa lahan. Oh, sewa lahan. Sewa lahan tapi dengan dikasih bonus yang lumayan. Oke. Ini tanahnya karena tidak terurus, daripada dibuang tempat dari pembuangan sampah, jadi kita urus lah. Kita urus, kita bersihin, kita pagerin, kita bikin saung gitu. Kalau ada teman-teman yang mau gabung mungkin bisa diobrolin. Oh iya, boleh kalau ada teman-teman khususnya yang ada di Kota Bogor ya, kalau mau bergabung dengan komunitas kami, cuman datang aja langsung ke Terminal Bonsai yang lokasinya di belakang Terminal Aladon. Bayar gak? Kagak. Gratisan. Kagak bayar, cuman kita ada uang pangkal, ada uang kas ya. Dan kas tidak besar. Mereka bawa ininya gak pohon bibitnya gitu loh, bibit atau mungkin udah disiapin bibit. Yang penting sih kita kesungguhannya calon ini. Oh gitu. Calonnya bersungguh-sungguh pengen bisa di bonsai. Pengen bisa atau mau sebenarnya kita suka tanya sih tujuannya ikut ke komunitas kami apa, atau mau berbisnis kah, atau mau pengen bisa bikin bonsai kah, atau hanya cuman bisa ngopi-ngopi aja, terserah mereka. Tapi dari hobi bisa. Betul, kita berharap begitu Mas. Cuan karena kalau menurut saya rugi kalau masuk PPBI hanya cuman sekedar ngopi-ngopi aja tanpa kita belajar gitu ya. Tentunya jadi harapan saya tuh semua anggota PPBI itu
setidaknya bisa tahu lah Oke. minimal seni bonsai itu apa. Terus memanfaatkan hobinya menjadi penghasilan itu sih Oke. yang pengen saya pribadi. Intinya mensejahterakan petani bonsai. Betul. Persis. Itu Oke. pengen Makasih saya. Omotis. Kita Oke. lihat tuh Omotis ya. Lilin. Siap. Ya. Nah ini pohon waru mas. Baru ya. Nah ini yang lagi tren di pembonsai terutama di Indonesia itu juga ada waru. Ini Ada apa nih? Ini anting putri mas. Anting putri yang Anting katanya putri, mahal ya, ya. yang lumayan ya. Lumayan sekarang masih leading lah di harga. Peminatnya banyak nih. Oh iya. Nah ini peminatnya banyak. Putri. Ada sebelah sini mas nih yang gede. Ini juga tren lagi bukan lagi sih emang Iya. dari dulu. Oh, juga. ini? Ini sancang nih mas. Kita indukan ini mas. Oh, Ini udah menghasilkan stekan yang lumayan lah. Kita ini indukan nih awalnya. cangkokan, Iya. cangkokan bikin kayak gini-gini. Cangkokannya kita jual bibitan. Dari lumayan. Ini berapa lama proses dari awal? Ini 4 tahun mas. Ini 4 tahun. Segede gini 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Tapi kita sering nyangkok aja kalau dari sini. Oh gitu bisa langsung ya? Bahan-bahannya dicangkok, nanti dijual polybagan mas. Ya lumayan lah satu cangkokan kita jual ya di bawah 50.000 lah. Tapi Tapi untuk- kalau banyak kan Ya lumayan Lumayan. cukup. Udah jadi kayak begini berapa dijual lepas? ini sih kalau dijual sih nggak nilainya belum begitu wah gitu ya. Ya. Karena ini belum kebentuk sih. Kalau udah kebentuk udah jadi? Ini pohon kalau udah kejadi puluhan ntar juta. batang segini mah. Terus dasaran pohonnya udah ada gitu ya. Ah, Di atas 30 mah bisa. wow, 30 Ya juta di dengan atas. syarat ya udah Ya. udah ngerantingnya udah pas gitu ya. Ya tertarik untuk lanjut yang hobi ya, hobi Iya. punya hati, terus juga punya apa ya modal juga pastinya kan. Yuk, Modal sih sebenarnya Iya. tidak begitu mahal karena pohon itu bisa dibudidaya. Oke. Oke, apalagi yang mau diliatin? Ini aja sih mas kita Nah, ini menarik loh, ini lucu nih. ya Lingkar begini nih. ini kalau Ini kalau dari istilah di dasarnya bonsai itu atau gimana? bunjin. Ya ini saya Apa dapatnya- dibentuk? Enggak, ini dari alamnya mas. Oh, di dalamnya. Kebetulan ini dapat dari hutan asli. Oh gitu. Ini kita lagi proses. Tajam loh ini. Ini namanya ID-nya sisir Oke. Kaliage kalau orang-orang Sunda bilang ya Kaliage. Oke. Oh ini bukan ya? Bukan itu pohon Pohon liar ya? Toro itu mas. Iya iya. Buat peneduh aja. Apalagi nih Mas Otis yang memang menarik. Nah, ini pakai apa sih? Saya penasaran loh kuning-kuning ini Nah pakai itu lem yang atau apa saya ya? bilang salep kambium ini mas. Oh, salep kambing ini. Iya. Kebutuhannya di teman-teman pembonsai itu yang basicnya ya. Ah. Yang pertama itu media tanam. Oh ini nih ya, sorry Om Otis. Nah ini ya, salep ini ya. Iya. Oh. Media tanam. Yang kedua ini kawat. Kawat. Kawat ini buat fungsinya buat ngarahin ya. ngarahin. mau tumbuh kemana. Nah, Gitu. Terus media tanam ya, tau lah kita buat kesuburan ya sama pupuknya. Terus ini gunting. tuh buat apa tuh? Buat ngegunting-guntingin lah. Ini kenapa dipotong yang ujung-ujungnya karena biar Ada fungsinya mas. Kalau nahan ujung kita potong begini itu buat nahan. oh jadi nggak Supaya sampai ke nanti atas lagi. sampai ke atas Ah. kita ngegedein ini. Oke. Biasanya kalau ngegedein ini kita pisahnya potong di sini dulu. Tapi motong juga kita harus tahu nih pantat tunas akan tumbuh di mana. Sebelum kita motong ya, potong di sini, pantat tunas di sini. Nah ini yang akan gede nantinya. Karena fokus ke sini udah stop saya di sini. Ini akan gede. Ya, kita kan di hobi ini sudah cukup lama, jadi kita mempelajarin kalau sekedar hobi itu kayaknya selalu nguras duit dari kantong. Lama-lama meningkat, hobi membiayain hobi. Artinya kita tidak membeli dari sesuatu yang duit yang baru lagi. Kemudian kalau untuk jangka panjangnya kita sudah menginjak ke bonsai itu untuk investasi. Karena kenapa saya bilang investasi? Karena produk yang kita bikin ini tidak di samping prosesnya kita menikmatin secara kepuasan kita mengebonsainya, bonusnya adalah hasil jualan. Dengan sendirinya dengan karya yang bagus akan diapresiasi dengan bagus. Artinya prospeknya bagus ya Bang? Sangat bagus kalau saya bilang. Bagus ya. Dengan catatan proses cara pembuatan bonsai itu sendiri mengikuti kaidah bonsai yang sebenarnya. Kalau hobi lama saya dari sekolah, karena lingkungan di kampung saya itu kanan kiri pemolang bonsai lah.
Cuman bonsai yang serius itu semenjak masuk PPBI tahun 2010 lah. Ya, itu bagian dari proses perjalanan hidup saya. Awalnya hanya menekunin, tapi perjalanannya kita kan terbentuk dalam komunitas, sehingga diakuin lah kita bisa masuk ke jajaran tim juri. Kemudian ada seleksinya juga, ada fit and proper test. Jadi masuk tim juri itu nggak sembarangan. Jadi ada fit and proper testnya juga. Kita awalnya itu untuk ngikutin pendidikan juri dengan dasar kita sudah lama main bonsai. Dengan catatan bahwa kita secara dasar bonsai sudah paham. Kemudian ikut diklat juri itu dalam rangka memperkuat pemahaman kita. Kemudian memperkuat juga tata cara penjurian. Nah, itu semua kita lalui, sudah lulus, baru kita magang juri selama 1 tahun lah. Baru diangkat ke juri madya. Yang dinilai dalam bonsai itu ada 4 kolom penjurian, yaitu satu kriterianya adalah gerak dasar, kemudian kematangan, kemudian agak lupa. Yang kira-kira memang misalnya keindahannya mungkin atau nilai seninya muncul? Enggak juga. Dari pertama paling itu basic itu apa yang paling dasar banget? ya karakter Karakter. pohonnya, tuanya, kemudian keserasiannya dalam peletakan pohon di dalam potnya, kemudian sama dengan tatakannya, kesehatannya, semuanya sampai total performnya itu pohon itu kita nilai tinggi. Itu yang paling basic ya, dasar untuk Betul. saya dianggap itu yang terbaik ya. Iya. Udah nggak kehitung ya, Banyak sekali. banyak sekali. Karena event-event di PPBI ini hampir setiap bulan bisa ada 2-3 kali Seluruh event. Indonesia. Seluruh Indonesia. Mancanegara mungkin dari Mancanegara belum. Tapi pernah mungkin ikut kontes di luar. Di kontes juga kita terkendala dengan proses pembawaan pohon ya. Karena kita keluar itu sangat susah bawa pohon. Baik di kitanya, di karantina kita maupun di penerimaan. Kendala kita itu sama aja, bonsai dari luar masuk Indonesia juga agak susah. Dengan pertama ya kita hobi dulu ya, hobi itu kesenangan. Kemudian kita udah masuk di dalam hobi sendiri. Kemudian kalau sudah masuk hobi itu biasanya kalau hanya sekedar main saja kan sayang. Tapi kalau main tapi barangnya itu nanti berkualitas dengan harapan nanti kedepannya bisa jual mahal, itu dengan sentuhan tangan yang benar-benar khusus lah. Karena pohon yang mahal itu hanya orang-orang tertentu yang bisa bikin. Yang ditonjolkan mungkin bukan hanya sekedar keuntungan tapi juga nilai seni. Betul. Jadi khusus hobi bonsai itu tadi prosesnya, lama prosesnya itu kita udah menikmatin. Setiap hari itu kita menikmatin. Nah, kalau hasil akhir itu nanti laku mahal, itu tadi saya bilang bonusnya. Jadi 2 bonusnya. Jadi memang laku juga, nilai seninya juga dapat juga. Betul. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan pedulian pemerintah ya terhadap hobi dan juga budaya bonsai ini kan memang sudah mulai dilirik ya. Betul. Masyarakat juga sudah mulai aware dengan budaya ini kan. Sudah lama sekali sebetulnya gitu. Ya, itu tergantung kepada masing-masing ketua cabang. Cara kita merangkul Pemkot atau Pemda. Jadi pemerintah kan kadang-kadang bukan kurang peduli, belum tahu kalau ada komunitas, biasanya gitu. Kalau kita sudah berbuat entah apapun bentuknya, dan itu kita jadikan bahan, kalau kita lagi mediasi ke Pemkot, ini loh kita sudah melakukan ini, baik lingkungan hidup maupun keseniannya, budayanya, biasanya baru nanti Pemda tuh merespon. Nah, terakhir Om,
PPBI ini kan mau bikin event ya, kegiatan bonsai dengan memperkenalkan bonsai ke anak-anak yatim. Betul. Diperkenalkan ke teman kita. Ya, kita sekarang lagi gencar-gencarnya PPI Kota Bogor ini edukasi bonsai, atau program kita ialah Bonsai Go to School. Jadi baik ke sekolah ataupun ke pesantren. Nah, tanggal 7 nanti kita ada agenda acara dalam rangka itu, baik mulai dari penanaman pohon lingkungan hidup, penghijauan, kemudian pengibaran bendera merah putih di lereng gunung, yang terakhir adalah edukasi. Tapi dalam satu rangkaian. Nah, edukasi ini kita tidak serta-merta membuat seseorang jadi bonsai, tapi mengenalkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini loh ada seni bonsai yang bisa kita buat dalam rangka menjadi salah satu pilihan. Barangkali nanti tertarik ataupun tidak itu tergantung dari perkembangannya. Nanti kalau cocok, dia bisa lari ke bonsai dengan pendidikan tentunya, dengan edukasi, sehingga dia bisa membuat bonsai yang bagus. Nah, untuk dukungan pemerintah dalam kegiatan ini, daerah atau pusat? Iya, kalau di pusat sih masih dalam proses nego ya. Dari pusat sendiri, Pak Alek masih koordinasi terus kemana-mana gitu. Tapi kalau tumpuan dari pusat sendiri adalah masing-masing cabang. Ketua cabang berhak mengelola swadaya cabang, sehingga boleh memperkenalkan bonsai itu dari mana aja, mau dari sekolah, boleh di lingkungan keramaian. Makanya itu semua kita lakukan untuk mencapai pengenalan seni bonsai ke masyarakat luas. Itu ya. Seni yang mau diangkat ya. Seni bonsainya. Jadi bukan sekedar hobi atau investasi, itu juga seni itu yang Betul. itu yang memang jarang kita dengar ya. Kebanyakan dari mereka tuh hobi uang gitu. Tapi tanpa memikirkan dia punya nilai yang tadi seperti pelukis. Betul. Nilainya tinggi gitu. Itu yang mahal justru. Yang mahal itu karena bonsai yang mahal itu terletak pada ada unsur seni di dalamnya. Beda dengan tanaman hias yang lain. Itu yang jadi poin pentingnya ya. Betul. Sekian Sobat Kreatif, kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih Motis. Ya, thank you Mas.